selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini, aku ingin membacakan mengenai kekhawatiran atau beban terberatnya saat ini. Beban terberatnya saat ini yang menjadi kegelisahan, menjadi beban, menjadi sesuatu yang stagnan sehingga mempengaruhi koneksi kau dan dia ya. Ini terberat ya. Kemudian beban beratnya itu, dan aku akan membacakan energinya, di mana energi ini tidak bisa berlaku untuk semua orang ya teman-teman. Aku ingin membacakan di sini ada kartu Seven of Coins. Saya melihatnya energi dari seseorang ini sedang memupuk sesuatu atau mulai kayak sedikit demi sedikit bangkit, sedikit demi sedikit terkait dengan ekonominya itu mulai kayak mengirit, lagi ngirit ya, lagi nabung, lagi berencana. Kemudian ada kartu Ten of Swords ya, atau di sini kan kita bicara mengenai satu apa ya teman-teman, satu momen di mana saat ini dia merasa capek ya, dia merasa ingin bebas dari tekanan mungkin finansial ya, tekanan finansial, dia ingin bebas, dia ingin coba untuk berdedikasi kembali, karena jujur ya teman-teman, ini kondisinya kayak habis-habisan gitu loh. Aku tidak bilang misalnya ini orang yang kamu suka tuh bangkrut, cuman mungkin keuangannya lagi terseok-seok. Ada sesuatu yang nggak beres lah di pekerjaan atau keuangan. Karena kita kalau misalnya bicara mengenai pedang ya, kartu feather di sini. Ini kan gambarnya bukan pedang tapi bulu, tapi diartikan ini adalah Three of Swords ya. Three of Swords itu bicara dia tuh kayak nggak mau. Aku lagi kayak ada traumatik mengenai keuangan. Aku nggak mau sakit hati lagi, gitu loh. Sekarang ini makanya dia lagi memupuk masa depan dia di arah finansial. Yang aku lihat di sini ada kartu Ten ya. Nah, Ten of Cookies. Aku tuh lebih ngelihatnya gini teman-teman. Seseorang yang memang kau pikirkan, dia itu pengen kayak ada apa ya, merasakan pengen diperhatikan, pengen di apa ya, kalau aku bilang pengen happy, pengen punya kayak persediaan ya di kemudian hari, pengen ada kestabilan di kemudian hari. Ini yang aku bisa kayak pastikan gitu loh. Kenapa? Karena saya melihatnya dia nih kayak banyak nyimpen sebuah trauma gitu ya. Ada sakit hati, ada capek, ada sakit hati, energinya gitu-gitulah terkontaminasi dengan hal-hal yang berbau kelelahan. Nah, di sini saya melihatnya dia tuh pengen ada kestabilan. Untuk mencapai kestabilan kembali itu memang energinya lagi banyak terkuras sekarang. Gitu. Oke, bagaimana sih perasaan dia ke kamu? Saya lihat ada kartu The Empress. Ada rasa cinta, ada rasa sayang. Sebetulnya dia tuh kayak bilang kalau untuk koneksinya dengan kamu itu tuh sebetulnya kayak nyaris nggak ada masalah gitu loh, karena di sini dia masih bertahan, dia masih ada rasa sayang, rasa suka sama kamu. Jadi sebetulnya kalau aku lihat ini orang bagus juga, profesional, antara kehidupan dengan cintanya itu terpisahkan. Nah di sini memang yang aku bisa lihat adalah dia apa ya, sekarang ini mungkin lebih bijak dalam misalnya mentreatment kamu, misalnya kayak traktir kamu atau ngajak kamu ketemuan ya, mungkin biasanya tiap minggu sekarang jadi mungkin cuman 2 minggu sekali, sebulan sekali, atau bahkan nggak pernah gitu loh. Karena jujur aja di sini dia tuh masih
kayak apa ya, kayak harus terpecah fokusnya ke masalah finansial dan juga masalah percintaan. Jadinya mungkin ya saya ngelihatnya dia lebih kayak menstrikkan atau mengurangi atau bisa bilang memotong waktunya untuk kamu. Nah, di sini dia tuh berharapnya kamu tuh memiliki pengertian yang besar kepada dia karena apa ya, dalam kondisi yang sekarang yang dia bisa minta di kamu adalah hanya pengertian, teman-teman. Tuh, sangat berharap. Energinya tuh penuh dengan harapan. Ya, penuh dengan harapan kamu mengerti kondisi seperti ini. Jadi kalau aku bisa bilang kondisi kamu dengan dia tuh masih dalam taraf aman-aman saja. Cuman ya memang ada kartu King of Swords di sini. Dia tuh lebih tegas dalam berbicara, dalam bertindak, dalam bersikap. Tapi sebetulnya ini tuh masih dalam pengendalian. Oke. Nah, teman-teman, aku di sini pengen melihat sebetulnya apa saja sih yang dia rasakan saat ini, ya. Yang dia rasakan saat ini dari, kalau aku bilang, sisi dia ke eksternal. Ada apa, gimana, kesulitannya apa. Kita lihat. Santai aja ya bacanya. Oke. Kita punya kartu victim. Victim itu biasanya korban. Jadi gini, entah ya, pikiran dia ini, apakah dia tuh dalam artian tulus. Tulus itu menerima satu kondisi dia yang sebenarnya ini lagi nggak baik-baik saja, atau dia merasa dia ini adalah korban dari sebuah kegagalan sistem yang mungkin di build up atau dibangun sendiri gitu. Aku lebih ngelihatnya di sini dia merasa kayak menjadi korban dalam satu situasi, ya, sehingga mungkin finansialnya berantakan. Itu adalah korban dari satu situasi. Nanti kita akan buka situasinya apa. Yang kedua, nah ini dia bicara mengenai apa yang dia suka, ya. Aku ngelihatnya dia itu kayak menjadi korban dari kalau kita bicara mengenai passion, dari sebuah keinginan, ya, korban dari sebuah keinginan. Kira-kira di sini dia itu hasratnya apa? Itu yang membuat dia jatuh. Bisa aja keinginan mungkin bukan dari dia, mungkin keluarga dan lain-lain, ya. Nah, di sini teman-teman, karena memang ada satu kejatuhan di situ, kondisinya sekarang dia ini lagi kayak mengkaji ulang semuanya. Apa sih yang membuat hidup aku tuh kok tiba-tiba aku dikasih cobaan seberat ini. Jadi dia tuh lebih kayak apa ya, melihat kembali, lebih mencoba untuk merunut semuanya. Kenapa ya kok aku tuh kayak begini. Kondisinya memang dia ada marah, ada pengen menemukan sesuatu, pengen tahu penyebabnya ini kenapa. Kenapa ada misteri ini? Kenapa aku dikasih kesulitan yang begini? Dalam kehidupannya ya, saya sih melihatnya kayak dia kayak mengawasi, kayak melihat keadaan sekitar sekarang. Aku tuh kayak lebih ke distract satu vision nih teman-teman. Dia kayak menarik diri gitu loh. Kayak menarik diri, lebih banyak kayak observasi, terus kayak kebanyakan mikir, kok aku gagal ya, kok aku salah ya. Jadi jujur nih, kalau misalnya kamu belakangan ini banyak berantem sama dia, itu dikarenakan salah satu penyebabnya adalah moodnya dia. Moodnya dia tuh bermasalah. Karena dia berusaha untuk apa? Untuk memahami, entah dia tuh menerima atau enggak. Jadi kayak menarik diri, kayak
pengen menghilang gitu loh. Karena dia merasa dia ini adalah korban dari keserakahan, mungkin korban dari salah sistem yang mungkin dalam pekerjaannya investasi sesuatu, we never know. Tapi kita akan buka satu-satu di sini ya teman-teman. Aku akan coba menggunakan kartu yang lain supaya lebih mantap energinya. Jadi kalian di sini akan lihat banyak warna ya, santai aja. Victim. Interesting. Aku kan buka 2 kartu setiap tema ya. Di sini saya melihat, oke, teman-teman, aku melihat dia ini adalah korban dari dari satu kepercayaan. Dalam arti bukan kepercayaan agama, tapi percaya dengan seseorang terkait dengan hobinya dia, terkait dengan pekerjaannya dia. Saya ngelihatnya ini memang kayak ada satu tindakan yang salah, atau ada sesuatu yang memang kala itu cepat-cepat harus dilakukan, yang menguras tabungan gitu loh. Pokoknya efeknya ini jangka panjang. Saya nggak tahu ini dia ada, maaf ya, mungkin contohnya apakah dia ada hutang, atau dia ikut kayak main saham, main forex, atau apapun. Karena aku ngelihatnya terkait dengan tantangan, sesuatu yang berbentuk tantangan. Apa itu? Mohon maaf ya, aku nggak mau nuduh. Mungkin ada yang suka judi online, ya kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba mungkin loss, atau memang kalau dia memang tidak suka judi online, mungkin investasi, terkait investasi. Oh iya, aku mau ngomong, kalau misalnya ada suara-suara itu berarti memang ada yang ngebangun di dekat rumahku, dan itu memang ribut banget ya. Supaya kalian jelas, makanya aku pakai mikrofon. Di sini kita punya kartu passion, dan bawahnya kita punya kartu four of cups sama kartu strength. Oke. Aku tuh kayak ngelihat di sini apa yang dia lakukan kala itu, mungkin dia cukup melakukannya dengan percaya diri. Sehingga sekarang ini, karena sudah loss, karena sudah karena sudah mungkin habis-habisan, dia kayak merasa stop. Dia merasa kayak semuanya itu berhenti, rezeki itu berhenti, gairah itu juga berhenti ya. Dia lagi mencoba untuk mengumpulkan kekuatan terkait apa yang dia suka. Jadi itu kebanyakan sekarang ini energinya stuck, nggak ngapa-ngapain gitu. Nih, ini kan ada energi kayak menarik diri atau menghilang aja, menghilang dari sekitar. Discovery. Nah, teman-teman, saya ngelihatnya di sini, kalau misalnya dia suka hilang-hilangan, ya, yang dilakukan adalah mencari kesempatan, mungkin mencari bantuan, mencari pekerjaan, nanya-nanya, ada peluang apa buat aku, apa yang bisa aku kerjakan, itu di komunitas, di teman, dan lain-lain. Ya, mungkin dia cari-cari dalam satu, kalau dia menarik diri dari teman-teman, berarti dia mungkin lagi fokus cari kerjaan, mungkin di internet atau apapun itu. Tapi aku sih ngelihatnya dia kayak bilang, aku tuh nggak bisa kayak gini. Kemana dia menghilang? Misalnya dia menghilang, atau kemana dia menghilang, terhadap siapa dia menghilang nih ya, terhadap siapa dia menghilang. Saya ngelihatnya Queen of Cups ini lebih kepada keluarga, orang dekat, atau seseorang yang memang menurut aku kerabat lama, teman lama ya. Dia kayak ngilang-ngilang dari teman lama. Mungkin dia
sekarang udah punya teman baru kayak gitu. Terus yang aku lihat di sini, kenapa dia menghilang? Karena banyak sekali kesakitan ya, dia merasa gagal, ada perasaan malu. Lalu di sini ada kartu King of Cups. Kita bicara mengenai dia itu punya apa ya? Punya kekuatan atau keinginan untuk bisa comeback, untuk bisa baik lagi di satu keadaan yang terkait dengan finansial ini. Nah, teman-teman, yang aku bisa sampaikan kepada kalian, ya, energinya itu memang masih aman sama kamu, tetapi kamu harus tahu juga, mungkin kamu akan selalu terpental dengan energi negatifnya dia. Karena jujur, kalau orang di sini punya masalah finansial yang besar atau masalah-masalah terkait dengan uang, itu pasti jatuh-jatuhnya energinya tuh kayak nggak enak gitu, kayak merasa kecil, merasa tidak diindahkan, merasa sendiri, terkucil. Nah, kita lihat lagi yang di sini. Kendala-kendala apa sih yang dia dapetin? Knight of Wands. Dia kayak ada susah bergerak gitu, teman-teman. Ya, susah bergerak. Mau melakukan apapun rasanya kayak terbatas. Ya, karena modalnya mungkin sudah habis. Page of Cups, meratapi. Banyak meratapi. Dia butuh kayak seseorang yang bisa ngerti dia, yang memberikan pengertian, pemahaman, semangat. Makanya dia masih bertahan dengan kamu, ya karena dia meminta semangat kamu ya. Di sini saya lihatnya ada kartu Four of Swords, ya lebih seperti kayak istirahat, pasrah, nggak tahu gimana. Melo, perasaan dia melo, sakit banget. Di sini ada kartu Eight of Pentacles. Kayaknya dia tuh kayak gini loh, kayak berpasrah dengan apa yang hilang, berpasrah dengan apa yang memang bukan lagi menjadi miliknya. Banyak hal yang hilang disadari itu. Maksudnya hidup dia sebelumnya tuh bagus, tapi harus ditinggalkan. Dan sekarang ini dia harus starting dari nol dan berjuang ulang. Bagaimana tanggapan sekitar tentang dia? Banyak yang kasihan sih sebenarnya. Ya, banyak yang kasihan, banyak yang kayak nyari ini orang kemana, gimana kondisinya. Terus di sini ada kartu Knight of Cups. Lebih kepada apa ya? Orang-orang di masa lalunya itu mungkin hanya empati, hanya kayak bisa ngasih semangat-semangat gitu loh, tapi tidak bisa memberikan kayak bantuan berarti, modal atau apapun itu. Tuh, ya banyak sih yang nyariin dia, ya Page of Wands di sini. Lebih tepatnya kayak mungkin banyak yang menanyain kabar dia sekarang gimana, banyak yang nyariin juga. Di sini ada kartu Eight of Wands. Orang-orang tuh memikirkan kayak dia ini sekarang masa depannya gimana ya, kayak nggak ada arahnya gitu loh. Yang nggak ada yang bantuin juga, cuman kayak nyari-nyari aja. Dan aku bilang di sini sih dia lagi getar, lagi dekat dengan keluarga aja, dengan keluarganya dia. Jadi dia lebih kayak
nemenin keluarga, atau dia memang ya tinggal ke rumah orang tua lagi, aku nggak tahu ya. Bottom of deck-nya tuh kita ada kartu Queen of Cups, ya mungkin dia banyak mengadu ke mamanya, banyak ngadu ke tantenya, ke orang-orang yang punya energi feminin lah. Saya ngelihatnya di sini, ibu itu peran penting. Ya, ibu itu peran penting. Mungkin dia lagi dekat dengan ibu. Kalau misalnya ibu dia sudah piatu ya, sudah mungkin nggak punya ibu, bisa ke tantenya. Tapi pokoknya itu atau ibu sambung bisa jadi, ya kan? Di sini tantangan terberat dia dan kekhawatirannya dia, apakah dia bisa menjadi seseorang yang mandiri lagi. Jadi dia tuh sebetulnya punya energi yang nggak mau bergantung sama orang lain, teman-teman. Dia pengen kuat, dia pengen masalah ini semuanya itu terselesaikan, dan dia bisa berlari kencang lagi. Sekarang apa sih yang bisa kamu berikan kepada dia? Apa sih yang membuat, atau misalnya tindakan apa yang bisa membantu dia, at least ya, dia tuh ada semangat, dia tuh bisa bangkit lagi. Kita akan lihat di sini. Tuh, kamu di sini harus banyak memberikan pandangan-pandangan secara realistis. Kamu harus bilang sama dia, hey, aku bukannya jahat. Kalau misalnya kamu begini terus, kamu gak akan maju. Buatlah dia menyadari sebuah potensi. Misal kalau dia biasanya bekerja kantoran, coba deh, kamu punya keahlian apa? Kamu kan bisa masak, kenapa kamu gak buat masakan? Kenapa kamu gak jualan makanan? Kenapa kamu gak sekarang lagi Ramadan ini kamu coba-coba buat takjil? Gak usah malu, gak usah gengsi. Karena untuk sebuah kesuksesan kita tuh harus tahu dulu inner power kita tuh apa. Kamu harus ngomong sama dia seperti itu. Ya tapi aku nggak ada modal, kayak gitu kan. Ya kamu bilang aja di sini, kamu butuh modalnya berapa, asal kamu benar. Kalau kamu memang punya uang ya kamu boleh bantu. Tapi kalau misalnya enggak, cobalah. Ya sekarang banyak kok pekerjaan-pekerjaan yang nggak usah pakai modal, misalnya cuma jadi reseller atau kayak apa gitu, apa atau jadi afiliator kan, nggak perlu modal kan. Nanti kalau misalnya memang udah mulai beranjak baru modal gitu loh. Sesuatu yang praktis yang bisa dilakukan apa daripada nganggur, daripada di sini dia menarik diri, ya kan? Cari pekerjaan yang milih-milih. Ya, susah. Teman-teman. Dan ini adalah orang-orangnya ya. Kalau dia pengen ada kebangkitan, kalau dia pengen ada kemajuan, harus berpikir dengan benar. Harus tahu fakta dan realitanya. Sekarang ini peluang itu banyak asalkan kamu mau. Nih, jangan udah susah, maunya nol terus, maunya enak, maunya nggak kerja. Ya, mau jadi apa? Ini nama-namanya ya teman-teman. Semoga pembacaan kali ini bisa memberikan insight yang positif terhadap kamu. Jadi kamu bisa lebih mengenal dia. Saya doakan semoga kalian puasanya lancar sampai Lebaran, kemudian selalu happy, rezekinya juga banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and I see you. I love you. Bye-bye.